Mereka itu lelakon pesugihan, Duk. Mereka percaya dengan dukun itu. Dia itu namanya Kunto. Ki Kunto, Duk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya ampun, ini udah berapa episode ya? Ini masuk ke tahun 2024. Ini episode yang ketiga ya Mas Lutfi ya. Episode yang ketiga. Terima kasih kalian udah selalu hadir ya. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian. Yang baru pertama datang ya kan, monggo silakan absen, namanya siapa, karena komentar kalian ini bener-bener penentu semangat saya untuk membawakan cerita gitu. Absen kalian ini wow, saya matur nuwun sekali. Terima kasih banget gitu. Nah, di cerita kali ini menceritakan ada sepasang suami istri yang melakoni pesugihan dan menumbalkan putri sulungnya yang masih bayi demi memulihkan perekonomian keluarganya. Akan tetapi naas, bayi yang ditumbalkan bukan sembarang bayi, melainkan bayi yang dilindungi oleh seorang Dewi Sakti. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Kejadian ini sudah lama banget, kisaran tahun 82. Saya perkenalkan satu persatu. Yati, ini kelas 1 SMP. Yati ini hidupnya dengan bapak, ibu, dan adiknya. Adiknya ini masih bayi. Bapak Yati, kita sebut saja namanya Pak Parno. Ibunya kita sebut saja namanya Bu Sri. Dan adiknya yang masih bayi, belum genap 1 tahun, ini kita sebut saja namanya Wulan. Bisa dikatakan, mereka ini berapa tahun yang silam, ya kan, sebelum tahun 82, ya kan, ini kehidupan mereka, ini bisa dikatakan jaya, makmur. Karena apa? Pak Parno ini punya toko, punya ruko, perabotan rumah tangga, ini yang ada di pasar. Dan pada saat itu jarang sekali orang jual perabotan, ya kan? Pada saat itu memang sangat langka. Nah, akan tetapi ada musibah besar. Pasar ini kebakar. Pada saat pasar kebakar, ini tak satu pun yang bisa diselamatkan. Perabotan-perabotan jualannya Pak Parno ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Ludes semuanya. Nah, barulah Wulan lahir. Nah, kini Wulan sudah usia 1 tahun. Pak Parno ini tidak ada kerjaan yang tetap. Dia bingung. Dia nyari kesana kemari, nyari kesana kemari. Tidak ada kerjaan satupun yang nyangkut. Nyangkut tetap maksudnya ya. Yang ada ini hanya serabutan-serabutan. Sekena-kenanya. Yati sepulang sekolah ini ditugaskan sama ibunya. Ini untuk ngomong adiknya. Nah, ibunya ini mengumpulkan daun jati. Nah, daun jati ya kan dulu ini sebelum ada kertas minyak merajalela gitu kan ya. Ini daun jati ini untuk bungkus berkat, makanan segala macem. Nah, ibunya Yati mengumpulkan daun jati. Pergi ke kebun. Inilah yang membuat Yati ngomong adiknya. Setiap hari seperti itu. Hingga pada suatu ketika, bapaknya Yati nggak di rumah, Pak Parno ini pergi, ibunya ini juga ke kebun, Yati ini ngomong si Wulan adiknya. Ia gendong, nah Wulan ini nangis. Nah di dapur ini adanya hanya air putih dan gula. Terpaksa, Yati ini membuat gula ini ditaruh di air, ya kan, diaduk, dikasih minum nih. Wulan dikasih minum lewat air itu. Yati sambil gendong, ini sambil ngomong. Dek, kamu kok nasibnya nggak kayak mbak dulu bayi ya, Dek? Dulu mbak bayi, sampai mbak ini ngerasain sekolah, TK, SD, mbak ini ngerasain seneng. Pas kamu lahir kok pas zaman ibu bapak susah yo, Dek. Yati ini ngomong sama adiknya seperti itu. Ada tetangganya, sebut saja namanya Bude Murti. Nah, Bude Murti ini sering datang ke situ. Sering gendong Wulan juga. Wulan nangis lagi yo, Ti. Nggih, Bude. Rene tak gendong. Nah, akhirnya digendong sama Bude Murti. Ibumu belum pulang toh? Belum, Bude. Ini ada tetangga yang baik namanya Bude Murti. Dia seorang janda. Pada suatu ketika, Pak Parno ini kedatangan tamu banyak. Monggo-monggo silakan duduk. Yati pada saat itu nggak ngerti. Ini bapak ada tamu siapa lagi. Nah, ibunya, Bu Sri ini membikinkan minuman sampai banyak banget. Duduk, Bu. Nanti saya jelasin. Jadi caranya ini setor berapa gitu. Nanti di kemudian hari, nanti kalau ibu ini bawa orang lagi, ini dapatnya segini. Jadi Pak Parno ini kayak
ngikut acara kayak semacam kalau sekarang ini MLM. Jadi Pak Parno ini ikut seseorang, ya kan? Di situ tidak disebutkan siapanya gitu kan ya. Intinya Pak Parno ini sampai dia ini mengelola seperti itu. Dia mencari orang lagi, nanti orangnya ini suruh nyari orang lagi gitu. Sebuah bisnis. Yati sampai bingung. Nah orang-orang pada zaman itu, ya kan pada saat itu, ini nggak ngerti. Hanya oh ya nanti invest. Nanti berarti kalau aku segini, aku nanti dapat segini. Pak Parno menjanjikan hal itu kepada warga. Yati ini nggak ngerti, dia pulang sekolah ini nggak ngerti. Kok ada kayak gini yo? Emang nanti ada untungnya atau apa? Yati nggak ngerti, belum paham. Semacam kayak MLM bisnisnya itu. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, ini Pak Parno ini kayak kebingungan. Nah Bu Sri ini nanya, Pak, Bapak kok kayak kebingungan Pak? Iya Bu, orang yang ngadain bisnis ini malah kabur Bu. Lah Pak, kok bisa Pak? Makanya Bapak bingung Bu. Belum lagi tetangga-tetangga kita, teman-teman Bapak ini kan kalau setoran ini kan mereka udah pada banyak Bu. Bapak juga bingung Bu. Bapak ini takut kalau mereka ini kesini terus nagih uangnya, dapatnya berapa, bunganya nanti berapa. Bapak ini bingung Bu. Loh kok bisa kayak gitu Pak? Bapak juga bingung. Nah Bapak udah ke tempat orangnya belum? Bapak udah berkali-kali Bu, tapi justru tidak ada di rumah Bu. Bapak bingung Bu. Nah saat itu Yati juga belum mudeng, jadi hanya mendengarkan percakapan ibu bapaknya. Yati ini terus menggendong Wulan. Yati bener-bener sayang adiknya yang masih bayi, si Wulan ini. Kata-kata manis Pak Parno yang sudah menjanjikan kepada tetangga-tetangganya, ini akhirnya tetangga yang sudah menunggu jadwal yang sudah diberikan sama Pak Parno bahwa tanggal sekian-sekian nanti akan dapat uang, akhirnya datang. Boom. Assalamualaikum Pak Parno. Piye Pak Parno? Ini aku berarti dapatnya segini ya Pak Parno? Belum lagi, ada lagi nih, datang lagi Pak Parno. Ini berarti aku catatannya segini ya Pak Parno? Ini aku punya catatan segini loh. Aku nyatat sendiri di rumah. Pak Parno bingung. Mas, Ibu, Mbak, sabar yo. Nanti saya akan temui orangnya. Karena saya ini berapa kali ke sana nggak ketemu orangnya. Pak Parno, yang benar. Ini saya ini udah nungguin loh. Sudah jatuh jadwalnya loh. Saya ini harus dapat sekian. Iya, sabar Pak Parno kebingungan. Nggak bisa Pak Parno. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus dapat segini. Wah ternyata banyak. Kurang lebih ada 14 orang ini ke rumahnya Pak Parno dan meminta uangnya. Berjalannya waktu, ya kan, mereka datang lagi. Bagaimana Pak Parno? Nah, Pak Parno saking bingung-bingungnya, Pak Parno terpaksa. Masih ada 2 motor di rumah. Pada saat itu, era tahun 82, orang yang punya motor ini udah keren banget kayak orang punya mobil. Terpaksa Pak Parno ini menjual 2 motornya. Bu, ora apa-apa ya Bu tak dol. Ora apa-apa ya Bu tak jual. Pak, kok bisa kayak gini sih Pak? Bapak juga nggak ngerti, Bapak juga ketipu. Terpaksa 2 motornya ini dijual. Jadi ketika ada orang datang, ini Pak Parno hanya bisa mengembalikan modal utama. Pak Parno bilang, ngapuran Ibu, saya juga ketipu. Saya bisa mengembalikan segini Bu. Mas, maaf saya bisa mengembalikan segini. Tahu gitu saya nggak ikut. Apa ini? Bodong ini namanya. Hingga pada akhirnya, ya kan, ini Pak Parno masih terus-menerus ditagih dan uangnya ini masih kurang. Pak Parno akhirnya, dia ini lari ke mabuk-mabukan. Dia pergi mabuk, dia pergi nggak tahu kemana, pulang malam-malam, larut malam, ini baunya udah alkohol segala macam. Dan di sini Bu Sri yang di rumah ini langsung nanyain Pak Parno, Bapak dari mana aja? Ibu ini ditagih dari siang sampai sore, ini malam tadi juga ada orang kesini, ini nagih uang semua. Bapak ini kemana aja Pak? Capek Bu Bapak, tolong diam. Bapak capek Bu. Bapak nggak ngerti harus gimana lagi. Wulan nangis. Wulan nangis langsung digendong Yati. Sedangkan Yati besok harus sekolah. Nah saat Wulan nangis, ini Pak Parno ini sampai mungkin hilaf ya atau gimana, itu suruh diem. Yati denger itu sampai terngiang sampai sekarang. Nah Yati ini sampai nggak nyangka bapaknya sampai bersikap seperti itu. Sampai sekarang ini cerita dikirimkan, dia masih ingat kejadian itu. Karena saat itu perang, malam-malam ini perang, berantem sama ibunya. Singkat cerita keesokan paginya, ini ternyata bener ada orang yang nagih lagi, ada orang yang nagih lagi. Putek lah, bingung lah. Nah nggak cuma itu. Ketika Yati menanyakan pembayaran sekolah, Pak ini ada pembayaran sekolah ini Pak. Ora usah sekolah, kamu nggak usah sekolah. Ibunya ini belain Pak, kasihan Yati Pak kalau nggak sekolah Pak. Susah loh Pak, nanti untuk kerja apa segala macam ke depannya Pak. Orang usah sekolah. Nggak usah sekolah. Sekolah itu nggak penting. Kamu itu perempuan. Panggonannya gini buri dapur. Nggak perlu sekolah. Yati terpaksa ini nggak sekolah.
Nangis dia ini, nggak ngelanjutin sekolah. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian gurunya datang. Saat gurunya datang, ini ditemuin sama Pak Parno. Gurunya ini malah dimaki-maki. Ibu nyuruh anak saya sekolah, ibu punya uang. Kalau ibu punya uang, pakai uang ibu dulu. Udah. Lah orang saya nggak punya uang kok. Pak, tapi Yati, udah. Kalau Yati ini biar sekolah, ya gratis. Pak, tapi kan ini ada pembayaran ini Pak, segala macam. Nggak ada uang. Lungo. Gurunya ini diusir loh. Pak Parno udah putek banget. Karena sudah menjanjikan banyak orang nanti dapat segini-segini. Ini nihil. Bos utamanya yang adain acara kayak semacam kalau sekarang ini MLM, ini kabur. Nah, singkat cerita, 1 minggu Pak Parno ini nggak pulang. Satu keluarga ini kebingungan untuk makan. Hanya mengandalkan Bu Sri, jualan daun jati ini yang nggak seberapa. Pak Parno 1 minggu nggak pulang. Setelah pulang, mereka ini dikagetkan. Pak Parno ini pulang sudah memakai sarung. Pakai sarung, pakai baju hitam atasnya. Yati sampai bingung, malam-malam. Ibunya ini nanya, Bapak ini dari mana aja Pak? Sudah hampir 1 minggu Bapak nggak pulang. Shh. Kita akan bisa jaya. Kita akan bisa jaya, tunggu saja. Yati ini seneng. Bapaknya memakai sarung, Yati seneng. Oh, ini Bapak berarti akan dapat rezeki atau apa gimana. Saat itu pemikirannya seperti itu, hanya seperti itu. Ternyata, ya kan, keesokan hari, Pak Parno ini izin keluar lagi. Bu, Bapak tak jalan dulu. Bapak ini sebenarnya kemana? Shh, kita bakalan jaya. Wes wayai awake dhewe joyo. Yo, jam 1 ini Bapak harus berangkat. Jam 1 dini hari. Bapak ini kemana? Shh, Pak Parno langsung pergi. Yati sampai nanya, Bapak kemana sih Bu? Udah, kamu nggak usah perlu tahu. Bapak juga belum ngasih tahu ke Ibu. Keesokan harinya lagi sama. Bapaknya ini pulang mau menjelang subuh. Nanti malamnya jam 1 dini hari keluar lagi. Hingga yang keberapa kalinya Pak Parno pulang lagi, ya kan? Ini Bu Sri tanya, Pak, Bapak ini ngapain sih Pak? Ya biasa pengajian. Pengajian? Kok selalu malam toh Pak? Udah, kamu diem aja. Singkat cerita, ya kan? Ini setelah kejadian ditanya ini tuh, mungkin kurang lebih 2 hari, Pak Parno ngomong sama Bu Sri. Nanti malam jam 1 kamu ikut. Kemana Pak? Ya kemana Bapak ini pergi biar kamu tahu. Iya Pak. Pada akhirnya mereka berdua pergi jam 1. Nah, sebelum pergi, Bu Sri ini ngomong sama si Yati. Ibu nitip adik yo. Ibu nitip adik, kamu jagain adik. Ibu nggak mau kenapa-napa sama adik. Nggih Bu, Ibu mau kemana toh? Udah, pokoknya malam ini kamu begadang sampai Ibu pulang. Jangan ada apa-apa sama adik. Iya Bu. Bu Sri sama Pak Parno ini pergi. Ini memakai sepeda ontel. Mereka ini pergi. Tapi entah kemana Yati nggak tahu. Singkat cerita, berjalannya waktu mereka ini mengikuti pengajian tersebut. Yang dikatakan pengajian, ya kan? Ini sampai 1 bulan. Mereka ini udah 1 bulan ini. Nah, anehnya ada keanehan. Setelah 1 bulan itu mereka ini meneruskan. Ini Bu Sri setiap mau pamit, beda dengan pamit-pamit yang seperti biasanya. Ini Bu Sri pamit ke Yati, ini nangis. Ibu kenapa Bu? Gak apa-apa Nduk. Mana adikmu? Ibu biar meluk sebentar. Ibu kenapa nangis? Gak apa-apa Nduk. Keningnya Wulan dicium, dipeluk, setelah itu dikasihkan ke Yati. Ayo Bu berangkat. Iya Pak. Jalan. Yati bingung. Mau ikut pengajian, tapi kenapa kok nangis? Ibu selalu bilangnya ada pengajian Duk. Ibu jalan dulu. Selalu seperti itu. Hari selanjutnya sama. Nangisnya tambah berat. Bu, wes. Mangkat yo, budal. Iya Pak. Berangkat lagi, tambah parah. Jadi setiap mau pamitan, ini tambah parah. Nangisnya ini sedihnya tambah parah. Yati berkali-kali tanya ibu kenapa? Ibu mau ngomong, apa Bu? Ora apa-apa Nduk. Ora apa-apa. Ibu tak jalan yo. Jalan lagi. Cuma tambah parah. Hingga pada suatu ketika setelah ibu bapaknya ini berpamitan sama Yati, mereka akan berangkat seperti biasa nangis yang menggebu, ya kan? Ini mereka jalan, tiba-tiba turun hujan. Jadi berapa menit mereka ini keluar turun hujan. Yati sendirian, rumah belum tembok, rumah masih pagar anyaman bambu. Jarak ke rumah, ya kan? Jarak ke rumah ini belum banyak juga. Rumah terdekat adalah rumahnya Bude Murti. Itu pun ada kebun yang nggak begitu lebat gitu kan ya. Akan tetapi di situ
rumah terdekat Budi Murti. Hujan lebat turun, petir kenceng. Yati bingung, adiknya si Wulan ini nangis. Orang masih bayi, kaget, nangis. Dek, jangan nangis yo dek, jangan nangis. Yati langsung mengambil lendang. Yati ini ngambil selendang langsung menggendong adiknya. Dek, jangan nangis dek, jangan nangis. Adiknya terus menerus nangis. Si Wulan ini nangis terus menerus sampai sakit. Cara nangisnya ini, lehernya ini kayak berasa sakit. Nah saat itu Yati langsung pergi ke dapur. Dia ini ngambil air putih seperti biasa. Dikasih gula. Dek jangan nangis dek. Dengan memakai sendok. Dia memakai sendok ini. Ayo dek minum dek, minum dek, minum dek. Ibu kok nggak pulang-pulang yo, ibu kok nggak pulang-pulang. Nah ibu dan bapaknya, Bu Sri dan Pak Parno ini pulangnya ini selalu menjelang subuh. Yati kebingungan, ya ampun. Nah ini adik kok nggak mau diem. Ini kenapa adik? Nah hingga pada akhirnya setelah udah minum, terus udah digendong terus menerus, Yati pun udah lelah menggendong kesana kemari biar adiknya ini mau diem. Akhirnya Yati ini saking capeknya, dia duduk di ruang tamu. Dia duduk. Dek, Mbak wis kesel dek. Udah yo diem yo nduk yo, diem yo. Adiknya ini tertidur. Nah hujannya ya kan ini udah mulai turun reda. Hanya suara rintik-rintik. Akhirnya Yati yang kelelahan, dia pun tertidur. Saat Yati tertidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara ketukan pintu rumah. Dok, 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 dok. Yati ini kaget. Iya sebentar. Nah, saat ngomong iya sebentar, pintu itu justru malah udah kebuka sendiri. Cekrek. Boom. Ternyata yang datang ini kakek-kakek tua. Seorang kakek-kakek memakai baju serba hitam. Ojo wedi, jangan takut. Kakek cuma mau lihat. Kakek siapa? Mbah Ki sopo? Yati ketakutan. Kakek itu masuk. Rambutnya ini udah memutih, ya kan? Panjang, akan tetapi diikat di atas. Kakek ini mendekat. Setelah itu, Yati ini ketakutan. Kakek itu langsung mengelus kening si Wulan, kening bayi Wulan ini dielus sama si kakek. Setelah dielus berapa kali, kakek itu langsung ngomong, "Selosok kliwon tak pek yunduk." Selasa kliwon saya ambil ya. Yati ini bingung, ini kakek siapa kok tiba-tiba bilang seperti itu sama adekku? Kakek ini siapa? Kakek ini siapa? Shh. Aku tak mulai sih. Aku mau pulang dulu. Setelah itu kakek itu pergi. Saat kakek itu pergi, pintu tertutup. Buak. Yati terbangun. Aku mimpi apa? Aku mimpi apa? Nah, kekagetannya Yati ini membuat Wulan ini terbangun kaget juga. Nangis dia. Boom. Nangis terus menerus. Ibu kok nggak pulang-pulang? Yati bingung. Adiknya ini nangis. Nggak diem-diem. Hingga pada akhirnya menjelang subuh ibu bapaknya ini baru pulang. Nah, Wulan kenapa nak? Bu, dari tadi nangis bu. Ini bu dari tadi nangis. Bapaknya si Pak Parno ini bilang, "Wes, eleng pesen nih." "Iya pak, Wulan pak." Digendong lah sama ibunya. Sampai matahari terbit, Wulan ini nangis gak diem-diem sampai demam. "Pak, ini sudah jam 7 pagi, Wulan ini gak diem-diem." "Udah, biarin. Kowe yang yakin. Kamu yang yakin. Ngerti? Ingat yang semalam. Ingat yang semalam." "Pak, tapi..." Nah, Yati di sini nggak tega. "Bu, apa ibu nggak ada uang? Yati ini ada uang loh bu. Duh, tapi bu, bawa ke dokter aja bu adik bu." Nah pada saat itu Yati ini masuk ke kamarnya. Yati ini punya uang di celengan ayam. Saat itu juga Yati ini memecahkan celengan itu. Dipecahkan, dibanting. Tar, boom. Bapaknya denger. Kamu itu punya uang ternyata?" Iya pak, tapi ini gak apa-apa buat berobat adik pak." "Gak, bapak itu keselnya kamu itu ternyata punya uang. Bapak itu kebingungan loh. Buat makan kalian, buat apa segala macam itu ternyata kamu punya uang." "Iya pak, Yati ini memang nabung udah dari dulu pak. Ini Yati untuk bekal ke depannya pak." "Enggak, kamu itu anak kurang ajar. Bapak kebingungan nyari uang ya, tapi kamu ternyata punya tabungan." "Pak, ini buat adik berobat pak." "Ora,
Gak usah diobatin adikmu. Gak usah diobatin adikmu. Bapaknya ini parah. Ulan tidak diperbolehkan dibawa ke dokter. Setelah itu, yang lebih parahnya lagi, Pak Parno ini ngumpulin uang receh yang ada di tabungannya si Yati. Diraup sama dia. Pak, buat apa Pak? Udah kamu diam. Pak, itu mending buat berobat adik Pak. Udah kamu diam. Anak kecil tahu apa kamu? Iya Pak. Nah, uang ini diraup ya kan. Setelah itu dikasihkan ibunya. Bu, iki nggo tuku ugo rampe. Iki nggo tuku ugo rampe. Kita harus sukses, Joyo. Ngerti Bu? Iya Pak. Uang tadi diraup, dikasihkan ke istrinya, Bu Sri. Wes Bu, nanti siang bakalan ada orang-orang kesini nagih utang. Udah jelas. Bapak tak semingkir, bapak tak pergi. Nanti kalau ada yang nyari bilang aja, bapaknya nggak di rumah. Wes itu jawaban Ibu. Ngerti Bu? Iya Pak. Nah, akhirnya Pak Parno ini pergi. Ini jam pagi-pagi kurang lebih jam 7, jam 8. Pak Parno ini pergi. Hingga padarnya benar. Ini siang-siang ada orang yang nagih lagi. Ibunya ini bilang, Bu Sri ini bilang, Bapak kok lagi medal Pak. Nggak ngerti kemana. Loh, ibu ini gimana? Harusnya bapaknya ini dibilangin toh. Harus nyiapin uang. Janjinya kan hari ini. Bilangin dong, kamu ini gimana sih Bu? Iya Pak, nanti tak sampaikan. Nggak lama kemudian datang orang lagi, nagih lagi. Orang yang udah pernah ikut urusannya Pak Parno. Ini nagih terus menerus. Singkat cerita, ternyata kepergian Pak Parno ini sampai 2 hari nggak pulang. Pak Parno nggak pulang 2 hari. Nah, setelah Pak Parno 2 hari ini nggak pulang, barulah dia pulang ya kan. Setelah itu dia masuk rumah. Bu, Lunggo. Apa toh Pak? Ibunya ini lagi gendong si Wulan. Duduk. Yati di situ lagi nyapu. Duduk, Bapak bilang. Iya Pak. Jujur sama Bapak. Jujur sama Bapak. Kamu ngelakuin apa? Kamu ngelakuin apa? Pak, maafin Ibu Pak. Kamu ngelakuin apa? Kamu belum yakin kamu. Kamu ngelakuin apa? Iya Pak. Ibu membawa Wulan pergi ke dokter Pak. Dan uangnya belum Ibu belanjakan ubo rampe itu Pak. Wes jelas. Kita bakalan ngulang dari awal ritual itu Bu. Yati bingung. Ritual apa sih? Apa itu ritual? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Yati sambil nyapu ini bingung. Bapak sama Ibu ini ngelakuin apa sih? Kalau kamu gak yakin terus begini ya, yang ada kita bakalan hancur seumur hidup. Siapa yang nyuruh kamu bawa Wulan ke dokter Pak? Ibu ini gak tega Pak. Beneran Ibu gak tega Pak. Lihat Wulan seperti ini Pak. Iku kudune itu sama yakin, sama hatimu. Kalau kamu sudah niat sama perjanjian yang di awal, yuk kamu jangan seperti ini. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kita ngulang dari awal. Ngerti kamu? Pak, maaf ini Ibu Pak. Terserah weh. Pak Parno pun pergi lagi. Ada apa ini? Yati bertanya-tanya. Pada saat itu, Yati ini mendekati ibunya dan mengusap air mata ibunya. Ibu sama Bapak kenapa sih Bu? Gak apa-apa Dok. Gak apa-apa. Ibu sayang sama kalian. Tapi Yati nggak ngerti ini ada apa sebenarnya. Nggak ngerti. Pada malam harinya bapaknya ini pulang. Wes Bu, piye? Jawabannya Yatimu piye? Kalau iyo ora, aku manut kowe. Aku manut kamu. Iya Pak. Iya apa iya? Iya Pak. Berarti malam iki mangkat. Malam ini kita berangkat ngulang dari awal. Wes, siap terima resiko nih. Apapun yang terjadi siap resiko nih. Ngerti? Iya Pak. Pada malam hari itu, ibunya yang seperti biasa ini kalau mau berangkat ngaji ini nangis. Saat itu, Bu Sri sama sekali tidak meneteskan air mata. Bahkan, tidak mencium kening si Wulan. Yang biasanya pamit atau apa, nggak sama sekali. Hanya mengatakan, Ibu pergi. Nanti sebelum subuh Ibu pulang nak. Kowe jogo Wulan. Ibu pergi. Akhirnya, jam 1 dini hari, Pak Parno dan istrinya pun mengeluarkan sepeda dan pergi. Nah, disinilah Yati ini penasaran. Mereka ini sebenarnya melakukan hal apa? Pengajian apa? Macam apa? Aku penasaran. Nah, pada saat itu, ya, Yati yang penasaran jam 1 dini hari. Yati ini pergi ke rumahnya Bude Murti. Bude Murti, deg, 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 sambil menggendong Wulan. Bude Murti, deg, 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 deg. Nggak lama kemudian Bude Murti keluar. Iya, Nduk. Ono apa, Nduk? Bude, aku nitip adik. Kamu mau kemana?
Saya pengen ngikutin ibu bapakku itu sebenarnya ngelakuin apa. Wis tak bedek iku, Nduk. Bude bingung ceritane, Nduk. Bude, sebenarnya bapak sama ibu itu ngelakuin apa sih, Bude? Kamu pengen tahu? Tak kasih tahu jalannya. Kamu lurus aja ngikutin jalan ini, nanti masuk ke kebun. Nanti kalau udah ketemu makam, kamu ngikutin ada pohon besar. Kamu udah pernah ke situ pasti. Yo, kamu lurus aja, nanti ada sawah. Nanti kamu di situ melihat ada orang bawa obor, kamu ikutin aja. Iya, Bude. Ya titip adik ya, Bude. Wulan dititipin ke Bude Murti. Tapi Bude Murti nggak cerita. Bude Murti ini nggak cerita apa-apa. Hanya menyuruh Yati seperti itu. Kamu datang ke arah tadi yang Bude nyebutin. Akhirnya Yati segera mengikuti apa arahan dari Bude Murti. Ngikutin, udah ketemu makam segala macam, ketemu persawahan, ketemu kebun-kebun, dan gak lama kemudian, boom, Yati dikagetkan. Ada orang berbondong-bondong, ya. Ternyata warga-warga sekitar di situ juga, ini membawa obor dan masuk ke dalam hutan. Yati ngikutin ke semak-semak. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan, dia masih SMP, belum nalar karena penasaran ada apa sebenarnya, ibu bapaknya ini ngelakuin apa. Ngikutin. Saat itu Yati ini nyari jalan lain biar orang-orang gak tahu. Karena ada beberapa orang yang ngomong, tadi kamu lihat gak ada anak kecil lari? Ah enggak. Udah jalan. Pesennya kan kita ini harus jalan. Ayo jalan-jalan, gak boleh nengok kanan kiri. Nah, Yati semakin penasaran, ada apa sih ini orang-orang ini. Dan mereka melihat ibu bapaknya. Mereka menyalakan obor dan jalan bersama menuju ke sebuah padepokan yang ada di tengah hutan. Yati penasaran, ada apa ini? Sesampainya di situ, Yati kakinya ini sampai kena lumpur-lumpur. Sandal Yati ini sampai putus. Yati terus ngikutin apa sebenarnya yang dilakukan bapak ibunya dan orang-orang ini. Dan gak lama kemudian Yati ini ngumpet di semak-semak dan melihat kegiatan yang ada di padepokan itu. Kurang lebih jaraknya ini 10 meter dari Yati ini ngumpet. Dan disitulah Yati melihat pertama kali ibunya ini sampai di situ sama bapaknya ini langsung sujud sama seseorang. Dan ketika seseorang itu menyibakkan rambutnya, boom, Yati ini tahu orang itu. Ini bukannya kakek-kakek itu yang waktu itu datang di mimpi aku. Bukannya kakek-kakek itu yang datang meminta si Wulan. Aku tahu kakek-kakek ini. Boom. Saat itu juga, saat mereka sedang bersujud-sujud nangis, ini disuruh berdiri. Busri ini disuruh berdiri sama Parno. Mereka berdua ini ditampar-tampar sama kakek itu. Pak. Nek ora Arab ngelanjut ke ngomong. Kalau tidak mau melanjutkan itu ngomong. Iki jenenge sio-sio. Ini namanya sia-sia. Semua memperlihatkan. Semua mengumpul di situ. Yati ini bingung, ini sebenarnya ada apa? Nah, di situ ibunya bilang, "Iya Ki, kami mau mengulang dari awal. Barisanmu buri, barisanmu mengulang dari awal. Belakang." Akhirnya mereka ini membuat sebuah lingkaran, ya. Ini barisan yang paling belakang, ini ibu bapaknya. Dan jarak ke Yati ini semakin dekat, berarti Yati tidak berani bergerak. Dan gak lama kemudian Yati mendengarkan. Di situ kayak semacam kayak pengajian, tapi yang dibaca kok bukan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan. Ini ritual macam apa? Mereka ini membaca yang benar-benar Yati nggak ngerti sama sekali. Ini pengajian apa? Ini bukan pengajian. Yati nggak pernah melihat seperti ini. Ini yang dibaca kayak semacam mantra-mantra. Yati bingung saat itu. Yati hanya berdiam diri karena jaraknya semakin dekat sama ibu bapaknya yang duduknya ini tidak jauh. Bapaknya ini mukul punggung ibunya. "Ojo nangis." Kaki awal. Terus mereka ini kayak membaca sebuah mantra. Setelah itu ya kan, Yati baru pelan-pelan mundur. Dia pelan-pelan mundur saking ketakutannya. Dan Yati akhirnya lari dari situ. Yati lari terbirit-birit, takut sekali. Yati pulang langsung menuju ke rumahnya Bude Murti. Yati ini sambil nafasnya ini tersenggal-senggal. Ini Yati tanya sama Bude Murti, "Bude, sebenarnya ada apa toh Bude? Yati tadi lihat ada pemujaan-pemujaan terus bacaan-bacaan kayak nggak jelas. Yati nggak ngerti. Itu adanya di tengah hutan. Itu ada padepokan ternyata di situ Bude. Itu apa toh Bude? Bude tolong cerita." "Duh, sebenarnya kamu itu belum pantas tahu. Tapi gimana lagi? Bude ngerti perasaan kamu dan kamu itu sayang sama adikmu. Bude ngerti. Bude sudah pernah
Di posisi kamu Bude ngerti, tapi kamu apa? Wes nyandak Nduk. Kalau Bude ini cerita, Bude tolong cerita, Bude tolong cerita. Yati memaksa Bude Murti untuk cerita. Hingga pada akhirnya Bude Murti cerita. Flashback. Bude Murti ini cerita. Jadi dulu pernah saat Bude Murti ini punya suami, ya kan? Suaminya pun ini datang ke tempat tersebut. Anak dari Bude Murti ini dikorbankan. Bude Murti ini dipaksa. Ayo, kamu ikut ke sana. Aku enggak, Mas. Ayo, kalau kamu nggak ikut ke sana, ini kita nggak bakalan jadi. Kita nggak bakal joyo, kita nggak bakal sukses. Aku nggak mau, Mas. Mending aku diceraikan, Mas. Aku mending, yo wes, anak melo aku. Akhirnya anaknya Bude Murti ini dibawa suaminya. Dan Bude Murti ini diceraikan. Dan Bude Murti ini ditinggalkan sebatang kara. Boom. Kembali lagi ke cerita, Bude Murti menjelaskan ke Yati. Mereka itu lelakon pesugihan, Duk. Mereka percaya dengan dukun itu. Dia itu namanya Kunto. Ki Kunto, Nduk. Kita sebut saja namanya Ki Kunto. Yati pun tanya sama Bude Murti. Terus, Yati harus gimana, Bude? Yati nggak ngerti. Yang ada nanti Yati dimarahin sama ibu bapak. Gini, Nduk. Sing bisa nolong Wulan ki cuma kamu. Yang bisa nolong Wulan cuma kamu. Besok apapun yang terjadi, yo, kamu bilang kan tadi berarti mereka ini ngulang lagi toh. Ya. Nah, besok kalau Wulan ini mau dikasih makanan apa, yo, jangan dikasihkan ke Wulan. Biar Wulan ini gak kemasukan makanan dari mereka. Pasti mereka nanti akan bawa sesuatu hal yang nanti dimakankan ke Wulan. Iya Bude, tapi gimana nanti Yati takut dimarahin. Yo, itu pesen Bude. Karena gak mungkin Bude ini larang-larang di keluargamu, Dok. Wong bapakmu itu musuhin Bude kok. Karena Bude menentang. Iya Bude, iya. Nah akhirnya, ya kan, keesokan harinya ternyata bener. Setelah mereka ini pulang, ya kan, Yati ini langsung pura-pura gendong adiknya. Ini ibunya udah mulai, dia ini tidak mau memandang anaknya, tidak mau memandang si Wulan, karena mungkin takut mengulang lagi, ya kan, ritual-ritual itu. Jadi kayak mencoba untuk tega. Pada saat itu Pak Parno ini ngomong sama istrinya, engkau dicampur, no, ya, itu nanti dicampurkan, kasihkan ke Wulan, Wulan biar makan. Iya Pak, Yati tahu. Oh iya, bener apa kata Bude. Gak lama kemudian Pak Parno ini pergi. Pak Parno ini keluar karena setiap siang penagih utang ini bakalan datang. Jadi Pak Parno ini kalau siang ini dia ngumpet, entah kemana perginya. Yati ini dipanggil, Ti. Iya Bu. Nanti kamu sambil numbuk rempah-rempah, tapi nggak mau mandang mukanya si Yati juga nih. Jadi kayak ibunya ini mencoba untuk lurus gitu kan ya. Dia ini nggak mau keingat atau apa segala macam. Dia hanya mengatakan, iki nanti bubur iki nasi tim, ya kan. Kalau zaman dulu ini nasi tim kayak nasi dihaluskan, ya kan. Setelah itu dicampurkan rempah-rempah itu, nggak tahu. Yang jelas saat itu Yati melihatnya hanya kayak sebuah rempah-rempah. Ini disuapkan ke adikmu, ya. Kamu disuapkan ke adikmu. Ibu kenapa sih Bu ngomongnya gak lihat ke Yati? Ya rapopo, nanti dimakankan ke adikmu. Ibu mau apa? Ibu mau istirahat, ibu capek, ibu mau masuk ke kamar. Akhirnya ibunya ini langsung masuk kamar. Gak lama kemudian, ya kan, bapaknya ini pulang lagi. Bapaknya ini pulang lagi, Pak Parno ini pulang. Tiba-tiba langsung masuk ke kamar istrinya. Bu, tangi. Iya Pak, wes ditulang kayak turun. Sudah disuapkan ke Wulan belum itu makanan? Udah Pak, Yati yang nyuapin Pak. Ti, adikmu wes ditulang. Sudah disuapin? Udah Pak, ini habis kok Pak nasinya. Yo, masuk lagi kamar. Bu, diinget-inget. Wes, jangan sampai kita ngulang dari awal lagi, berat soalnya. Ngerti? Iya Pak. Yati ini sambil nangis. Bener-bener sambil nangis. Bapaknya ini langsung lihat mangkok. Isi ono sisane. Habiskan. Ini disuapkan ke adikmu. Pak, tapi Pak, habiskan. Iya Pak. Akhirnya semua habis ludes. Yati nggak bisa melawan karena bapaknya yang nyuruh. Nggak kayak anak-anak sekarang dibilangin terus melawan gitu. Nggak, anak-anak zaman dulu ini takut sama orang tua, takut, hormat sama orang tua. Yati nurut. Aduh, gimana ini? Akhirnya semua dihabiskan, disuapkan ke adiknya. Yati sambil nangis, terus menerus Yati sambil nangis. Wah, ini apa nangis? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Dah, Bapak memastikan semuanya sudah, Bapak tak pergi lagi. Nanti biasa kalau ada orang datang ke sini nyari Bapak bilang, Bapak lagi keluar. Ngerti? Iya Pak. Yati sambil nangis. Singkat cerita,
Berapa hari kemudian, pada malam hari seperti biasa jam 1 dini hari, mereka udah siap-siap mau pergi ke tempat di mana padepokan itu berada. Udah seperti kayak ritual-ritual yang nggak jelas pokoknya intinya ya kan. Mereka ini langsung pergi tanpa berpamitan. Mereka jalan. Nah saat itu juga Yati ini langsung gendong adiknya, ini langsung menuju ke tempat Bude Murti. Bude Murti, ibu sama bapak kesana lagi nih, gimana Bude Murti? Ayo, melu Bude Murti, ayo kita pergi dari sini. Akhirnya Yati yang udah kebingungan, ini memasrahkan hidupnya kepada Bude Murti. Ayo, ayo, adikmu tak gendong, koin juga barang-barangmu. Apa meneh? Baju-baju adikmu diambilin semua. Ayo, cepat. Akhirnya Bude Murti ini mengajak Yati, ya kan, mengajak Mayati pergi sambil menggendong Wulan. Mereka pergi, ya kan, ini jalan jauh sekali sampai ketemu pasar, ya kan. Mereka ini jalan jauh. Bude ini mau kemana lagi, Bude? Ayo cepat. Ayo, biar sampai sana ini sebelum subuh. Ini kita mau kemana, Bude? Jalan ini jauh banget. Nggak kayak sekarang jalan terang, enggak. Ini lewatin sawah, setelah itu nanti ketemu apa, mereka jalan terus-menerus. Ternyata kepergian Bude Murti, ya kan, mengajak Yati dan Wulan ini pergi ke tempat seorang kiai yang sudah kakek-kakek. Kita sebut saja namanya Mbah Kiai Komar. Pada saat itu Mbah Kiai Komar ini mau melaksanakan sholat subuh. Mbah Yai, iya, sholat sih, ya. Akhirnya mereka melaksanakan sholat. Wulan ini direbahkan sampingnya Yati. Mereka ini sholat. Setelah selesai sholat, barulah Mbah Kiai Komar ngomong ke tempat saya, ya. Akhirnya datang ke sana. Ono apa? Barulah di sini Bude Murti ini ngomong, Mbah, ini tetangga saya, Mbah. Mereka ini akan jadi korban sama kayak saya dulu, Mbah. Saya ini sedih lihat mereka, Mbak. Saya nggak mau kenapa-napa dengan si Yati dan si Wulan ini, Mbak. Bayi ini mau ditumbalkan, Mbak, oleh bapak ibunya. Nah, di situ Mbah Komar ini menjawab dengan tenang. Ora dadi. Nggak jadi. Dia pintar. Mbaknya ini pintar. Maksud Mbah, si Yati? Iya. Kamu ngelakuin apa, Tonduk? Kamu sudah melakukan apa? Saat itu juga Yati cerita. Yati menceritakan pesan yang dari Bude Murti. Ketika nanti dikasih apa-apa, jangan sampai adikmu ini memakan. Ternyata Yati melakukan hal itu. Kapan? Kita flashback nih. Ya kan, kita tarik mundur nih. Kita tarik mundur pada saat itu ibunya ini kan mencampurkan nasi yang udah dihaluskan, dicampur dengan rempah-rempah yang Yati ini nggak ngerti. Ternyata saat ibunya ini masuk ke kamar, Yati ini membuang nasi tersebut. Yati keluar rumah sambil menggendong adiknya. Yati keluar rumah membuang makanan itu semua. Tapi saat Yati ini membuang, ya, ini tiba-tiba mangkuk ini pecah. Saat itu juga merobek tangan Yati. Biar. Yati ini mau teriak tapi ia tahan. Nah, Yati ingat ibunya Yati sendiri ini pernah bilang, nanti kalau keperang, keiris tangannya, yo, kalau kena pisau, nanti untuk nyumbat darahnya ini pakai getah dari pohon pisang, Duk. Yati pernah diajarkan begitu sama ibunya. Yati ingat, ini untuk memberhentikan darah, agar darah ini tidak mengucur, aku harus memotong daun pisang. Sambil menggendong adiknya, ya, dia ini langsung memotong daun pisang. Daun pisang yang pendek ia potong. Saat Yati ini memotong daun pisang, dia menempel-nempelkan ke lukanya. Ini Yati tiba-tiba berasa kayak ditampar-tampar. Tapi Yati tahan. Wulan ini nangis. Yati berusaha untuk menenangkan Wulan. Udah deh, sambil menahan lukanya. Setelah lukanya ini mengering, bekas sobekannya, Yati segera membersihkan mangkuk-mangkuk pecahan tadi, dia buang. Yati langsung mencari mangkuk lagi, dia ngolah bubur lagi, dia ngolah nasi lagi. Dihaluskan sama Yati seolah-olah itu adalah nasi yang sudah dicampurkan. Dia suapkan ke adiknya. Nah, ternyata benar kan? Bapaknya ini kan sempat pulang, ngecek. Bu, udah disuapkan ke Wulan belum? Udah, itu Yati yang nyuapin. Nah, saat itu bapaknya ini kan lihat. Nah, lihat ini masih ada sisa. Yati kan dipaksa, habiskan. Saat itu kan Yati nangis. Bapaknya ini ngomong, ngapain kamu nangis? Ngopo nangis? Ini sebenarnya Yati ini menangisnya, ya kan? Ini kok bapak sama ibu setega ini melakukan hal ini. Akhirnya Yati menyuapkan sampai suapan terakhir. Bapaknya pikir itu adalah nasi yang udah dicampur, yang ramuan dari Ki Kunto. Udah disuapin semua kan Pak Parno lega, barulah Pak Parno pergi. Kita
Kita kembali lagi nih flashbacknya. Kita kembali lagi ke Yati diajak ngobrol sama Mbak Kiai Komar. Mbak Kiai Komar ngomong, bener Nduk, bener. Justru malah kalau itu disuapkan ke adikmu, adikmu bakal ora ono, adikmu bakal meninggal. Yati merasa lega. Dia sudah membuang ramuan-ramuan yang dari Ki Kunto. Mbak Kiai Komar ini bilang, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini. Yo, tetap di sini. Gak apa-apa, di tempat saya. Setelah sholat maghrib, mereka sholat maghrib bersama. Mbak Kiai Komar ini bilang, Nduk, kamu doa yang tulus. Kamu doa yang tulus. Nenekmu itu dulu, ini orang yang baik sama warga, sering nolong orang. Nenekmu itu rajin beribadah. Mbah Kiai Komar ini kayak tahu akan kakek dari si Yati. Yati bingung, nenekmu terus melindungi kamu kok. Ayo berdoa bareng-bareng. Akhirnya mereka berdoa bareng-bareng, minta keselamatan. Setelah selesai berdoa, sembari menunggu sholat isya, ini di masjid ya kan, yang terbuat dari bambu masjidnya pada saat itu ya kan. Ini Mbah Kiai Komar ini bilang, tak ceritani yo, siapa Ki Kunto itu? Mbah Kiai Komar cerita. Jadi Ki Kunto itu dulunya ini satu guru nih. Sama Mbah Kiai Komar ini satu guru. Akan tetapi kakak kelasnya ini malah Ki Kunto. Nah, pada saat itu setelah kematian gurunya, Ki Kunto ini justru malah menyalahgunakan ilmunya. Dia justru malah memperdalam ilmu hitam. Yang sesat Ki Kunto ini. Nah, Mbah Kiai Komar, dia ini bermusuhan terus-menerus. Sudah mengingatkan, Mas, ojo ngono Mas, itu perbuatan salah. Justru Ki Kunto menyerang Kiai Komar. Akhirnya mereka pisah. Ki Kunto membuka padepokan untuk ilmu hitam. Dan Mbah Kiai Komar pun bilang, menjelaskan kepada Bude Murti dan Yati, kalau Ki Kunto ini ya kan, dengan orang-orang menyetorkan bayi ke sana, ini sebenarnya ada visi misi lain. Ya, untuk Ki Kunto sendiri, ini untuk memperdalam kesaktiannya. Sebagian dari itu, barulah Ki Kunto ini memberikan imbalan. Sebuah kesuksesan akan tetapi itu tidak abadi. Dijelaskanlah. Akhirnya Yati tahu, ternyata bapak ibunya selama ini ngikut perguruan itu, perguruan sesat, dan akan menumbalkan si Wulan. Pada malam harinya mereka ini disuruh tidur di rumahnya Mbah Kiai Komar. Setelah mereka selesai sholat isya segala macam, mereka ini disuruh untuk tidur istirahat di rumahnya Mbah Kiai Komar. Pada malam hari, jam 12 malam Mbah Kiai Komar ini masuk ke kamar dan langsung minta izin ke Yati. Dok, Mbah tak ngesun adikmu. Nggih Mbah. Akhirnya Mbah Kiai Komar ini mencium kening dari si Wulan. Setelah itu Mbah Kiai Komar ini keluar. Mbah Kiai Komar keluar, nggak berapa lama ya, Yati dan Bude Murti ini dikagetkan ada suara gemuruh angin. Setelah itu kayak ada kelapa jatuh. Wah, ini kayak di depan rumah, kayak menghantam genteng. Ti, krungu suara apa Rati? Iya Bude. Bentar, kamu sini aja. Nah, Bude Murti keluar. Ternyata pada saat itu Bude Murti melihat kalau Mbah Kiai Komar ini dia sedang baca doa sambil memegang tasbihnya. Ada muridnya Mbah Kiai Komar ini mengatakan, wes hilang kok Mbah, Banaspatine wes mundur kok Mbah. Bude Murti kaget. Hah? Berarti tadi ada suara itu disebabkan oleh Banaspati. Bude Murti langsung buru-buru ke kamar. Ti, cari kono Banaspati. Banaspati itu apa toh Bude? Udah wis istirahat wae. Ora apa-apa, ora ono apa-apa. Wis istirahat wae. Yati nggak ngerti Banaspati itu apa, nggak ngerti. Mereka bertahan di tempatnya Mbah Kiai Komar ini sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu itu ya kan, ini ada muridnya Mbah Kiai Komar ya kan. Saat Yati ini sedang nyuapin adiknya gitu kan, saat Yati ini sedang nyuapin adiknya, dikasih makan juga dari Mbah Kiai Komar. Bude Murti juga di situ. Ini ada muridnya Mbah Kiai Komar melaporkan kepada Mbah Kiai Komar siang-siang, Mbah Yai, sudah selesai semua. Dan ada warga yang mengabarkan kalau padepokannya Ki Kunto kebakaran, ludes, sama hutan-hutan kebakar. Nah memang saat melihat ke arah ya kan desa tersebut, kampung tersebut, ini memang ada asap menghitam ngepul. Ternyata ya kan, ini setelah
dicari tahu segala macam. Orang-orang termasuk Ki Kunto ini semuanya terbakar, termasuk ibu bapaknya Yati. Yati ini nangis, berarti bapak ibu udah diikhlaskan, diikhlaskan. Bude Murti ini menenangkan, dan semua pengikut ilmu hitam itu ikut terbakar. Nggak tahu ini kejadiannya bagaimana. Yang jelas setelah 1 minggu dari kejadian ada Banaspati, semua pengikut dan rumah padepokan yang untuk praktek ilmu hitam dari Ki Kunto ini terbakar ludes. Nah, hingga pada akhirnya setelah selesai semuanya, ini mayat-mayat dimakamkan. Nah, orang-orang yang tidak ikut ajarannya Ki Kunto, ini akhirnya mereka tenang. Rata-rata ini cerai dengan suaminya. Rata-rata. Jadi banyak janda di situ. Karena banyak laki-laki yang di situ yang memang tergiur untuk mengikuti ajaran itu. Di sisi lain, Yati membesarkan adiknya si Wulan bersama Bude Murti. Karena ada peninggalan rumah dari orang tua kan, berarti Yati membesarkan. Bude Murti ini ikut membantu perekonomian dengan melanjutkan jualan daun jati ibunya. Nah, Bude Murti pun ini punya perkebunan. Di situ Bude Murti ini nanam-nanam sayur seada-adanya. Hingga pada akhirnya Bude Murti dan Yati ini membesarkan si Wulan. Hingga pada akhirnya Wulan ini tumbuh besar. Nah, itulah tadi pengalaman dari yang kita sebut saja Yati. Mengirimkan cerita ini, ya kan? Menurut kalian bagaimana di pesan cerita ini yang saya bawakan? Monggo silakan ditulis di kolom komentar. Ini cerita yang benar-benar mengerikan di tahun itu. Jadi ini ada di desa terpencil adanya. Kondisinya ini dekat-dekat lereng gunung. Itulah bagaimana menurut kalian, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Wow, ternyata di tahun-tahun zaman dulu ini ngeri ya. Itu baru tahun 82, apalagi di tahun-tahun sebelumnya mungkin misteri apa yang belum terbongkar, terpecahkan ini mungkin masih banyak ya. Wah, ini cerita yang sangat banyak edukasinya, monggo silakan diambil edukasi yang baik dan yang buruk ini dibuang, ditinggalkan gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, pengalaman-pengalaman misteri kalian, ibu-ibu yang di rumah, biasanya ini kebanyakan ibu-ibu karena kejadiannya ini di masa lalu. Monggo silakan ditulis. Walaupun susah ya kan, ini kalau bisa ditulis per paragraf atau minta tolong sama anaknya, putranya atau gimana. Caranya seperti ini, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Karena pengalaman-pengalaman kalian sangat-sangat pengalaman kalian sangat-sangat memberikan pelajaran berguna untuk anak-anak muda kita sekarang ini gitu ya. Nah, ini ditulis per paragraf. Nama yang mau disamarkan mana, karena takut menyinggung siapa si A, si B atau yang berada di dalam cerita. Monggo silakan. Ini tokohnya yang mau disamarkan mana, cerita awalnya bagaimana, konfliknya seperti apa, horornya di mana, penanggulangannya ini bagaimana, ending ceritanya bagaimana, ditulis lengkap ya. Gitu. Kalau nggak ada ending atau apa, nanti ditulis juga, Mas, tapi sampai di sini Mas ceritanya atau apa gimana. Monggo silakan, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke, ya, oke. Dikasih nama dan nama kota kalian. Gitu, biar nggak ketumbuk dengan WA lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Yang lagi dililit hutang bertumpuk-tumpuk segera dilunasi semuanya hutangnya. Amin. Rezeki ini nambah terus menerus. Amin. Sukses semuanya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.